memang kalau kita bicara soal e-sport di Indonesia, opportunity-nya itu gede banget, sangat-sangat besar, dan dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, saya masih optimis itu besar banget gitu. Nah cuman sebagai game developer lokal, tentu ada masalah di sana. Masalah yang saya maksud apa? Satu, gamer-gamer lokal di Indonesia, mereka itu udah dibombardir dengan quality grafik, quality game yang sangat-sangat bagus dengan biaya development jutaan, puluhan juta dolar. Sedangkan di Indonesia, kalau kita mau compete dengan mereka semua, wah itu nggak bisa. Itu ibaratnya kayak zaman penjajahan dulu gitu ya. Kita perang pakai bambu runcing, yang lain udah pakai tank, pakai pesawat besar-besar, dan kita harus punya uniqueness sendiri. Makanya kalau kita lihat industri game di Indonesia berkembangnya itu pasti indie gitu. Nah, kalau kita bilang apakah Indonesia bisa? Jawabannya bisa. Kita lihat indie game Indonesia tuh banyak yang sukses-sukses dan keren-keren gitu kan. Banyak developer game di Indonesia tuh kayak bilang, kamu yakin bikin game fighting game itu salah satu game yang paling susah dibikin gitu. Tapi saya kayak yang enggak lah gitu, bisa gitu ya. Menurut saya kayak di otak saya tuh kayak bisa gitu, secara teknikal ini bisa. Hai Innovators, welcome to another Founders Talk bersama saya Winda. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu, salah satu founder startup dalam industri game yang sudah sangat terkenal di Bali. Oke, langsung aja kita akan ketemu dengan Pak Nando, yaitu founders dari Miracle Gates. Selamat datang Pak Nando. Terima kasih atas kesempatan mau datang ke BTS Podcast. Hari ini di episode kedua, kita akan membahas mengenai Miracle Gates dan juga industri game di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih background Pak Nando sebelumnya itu seperti apa? Ya, secara garis besar saya ngebangun perusahaan itu dari 2013. Bisa dibilang malah justru dari SMA. Itu kayak punya mimpi banget pengen bikin studio game paling besar di Indonesia tahun 2020. Paling besar di Bali tahun 2020. Ya puji Tuhan udah tercapai 2020 pada waktu itu. Cuman ya kita start dari anak SMA, punya mimpi pengen bikin games, dan karena kebetulan bisa dibilang saya tuh dulu masih zaman SMK, saya ngambil jurusan multimedia. Terus tapi saya suka coding, saya suka ya belajar tentang teknologi lah gitu, karena nemuin ternyata seru ya ngulik sesuatu yang orang nggak bisa, maksudnya bikin gitu kan, terus kita bisa bikin, kita tuh ngerasa kayak orang yang pinter, ngerasa jago gitu kan, itu jadi kecanduan sih, jadi kayak explore, bikin inovasi-inovasi, ya start awal mulanya itu dari sana sih gitu. Terus ya pada waktu itu zaman SMA kita masih belum mikirin tentang investment, kita belum mikirin tentang bisnis sebagaimana mestinya, harus profit, harus ya segala jenisnya gitu ya. Masih belum mikirin, cuman pengen bikin game, lalu berharap dari bikin game itu pengen dapat duit. Sesimpel itu aja gitu. Terus ya jadilah sampai sekarang sih gitu sebenarnya. Singkat cerita, prosesnya panjang ya. Oke, tapi kenapa, awalnya gitu. Oke, kenapa Miracle Gates? Apa sih yang buat Bapak tuh menamakan Miracle Gates, dan juga apa motivasi terbesar mendirikan Miracle Gates? Oke, mungkin start dari nama dulu berarti ya, sebelum ke motivasi ya. Namanya Miracle Gates gitu. Miracle itu sebenarnya kebetulan dulu mama itu sempat ada sakit lah, kanker, terus kanker payudara, terus kayak kita waktu itu berdoa malam-malam jam 12, terus tiba-tiba ya kankernya hilang gitu aja. Padahal besok harusnya operasi gitu. Nah, itu kayak wah miracle banget gitu ya. Bukan cuman itu sebenarnya, tapi seiring berjalannya, maksudnya setelah saya coba evaluasi, meskipun waktu itu masih SMA, saya masih saya tuh beneran suka berpikir ya. Jadi saya tuh coba flashback ngelihat masa lalu. Iya ya, kayaknya hidup saya dari dulu itu selalu penuh dengan miracle gitu. Jadi kayak saya orangnya nggak pintar, tapi SMP saya bisa masuk SMP negeri karena prestasinya juga bukan prestasi yang pintar ya, prestasinya tuh lebih ke arah emang gambar, prestasi dan saya juga dari latar belakang background bisa dibilang secara finansial nggak bagus, tetapi kayak Tuhan tuh selalu kasih buka jalan aja gitu. Nah itu kayak wah miracle banget gitu. Jadi ketika bangun studio waktu masih SMA, itu kayak saya bilang kayak namanya harus ada miracle-nya gitu. Terus kita tuh ngelihat juga, nah di Bali ini, nah ini nyambung mungkin ke motivasinya, kenapa kok ada Gates-nya gitu. Jadi waktu itu kepikiran, saya lihat hampir banyak studio game, perusahaan atau startup yang ada di Bali. 2013-2012 itu 2014 itu masih era-eranya
game itu masih besar juga gitu di Bali. Tapi ada startup digital nomad itu udah cukup lama lah. Mungkin kan sekarang pas pandemik lumayan kedengeran banget kan. Tapi sebelum itu sebenarnya udah besar banget gitu kan. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan game yang ada di Bali itu pasti diisi semua bule semua gitu. Jadi kayak ada di Ubud, ada di di mana-mana itu pasti bule. Lokalnya tuh nggak ada. Lokalnya tuh jarang gitu kan. Nah, terus saya tuh kayak sama teman-teman anak SMA, jadi kita cuma mikir kayak ya one day kita harus jadi studio yang terbesar di Bali dulu, dan ya leadnya tuh orang Indonesia gitu, orang Bali, orang Indonesia, ya itu sih planningnya tuh awalnya tuh ke sana. Jadi kayak pas bangun studio, ya yuk let's go create studio game yang kita bakal jadi studio paling besar di Bali, dan ya kita jadi gate, jadi maksudnya kayak jadi gerbang untuk kayak apa ya, banyak anak-anak muda nantinya di Bali gitu kan, yang dia itu kayak ada loh pencetusnya, maksudnya ada, bukan pencetus sih, maksudnya kayak ada loh yang sukses di Bali gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang 2014 itu industri game cukup naik pada waktu itu, tapi sempat turun juga nih. Nah, terus pas waktu turun ini sebenarnya impactnya gara-gara startup, bukan gara-gara ya, lebih tepatnya startup di saat bersamaan dia naik, maksudnya kayak wah ada unicorn, ada dekakorn dan korn lainnya itu bertumbuhan, sehingga kayak banyak orang itu transisi dari industri game ke industri startup, dan banyak yang berhenti juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Cuman maksud saya kayak saya sangat percaya bahwa ketika kita memulai sesuatu konsisten, udah fokus aja deh gitu kan. Dan mempelajari, kan gini, jam terbang itu kan nggak pernah bisa bohong kan. Jadi ya udah lakuin aja, kelak saya percaya sekali kita akan menemukan titik di mana kayak boom, kita setidaknya mungkin bisa jadi dampak untuk anak-anak muda, menginspirasi anak-anak muda di Bali, dan mungkin itu bukan core fokusnya, tapi kayak core fokusnya ya udah kita pengen jadi studio paling besar, kita punya mimpi, ternyata banyak yang harus dikejar, harus belajar, harus berproses, nikmatin prosesnya secara tidak langsung kayak oh iya ya, akhirnya kecapai itu. Gates kita jadi kayak gerbang untuk banyak anak-anak muda Bali, kayak kita bahkan bikin Miracle Academy, ngajarin orang bikin game. Sekarang kita kerja sama Kominfo, ngajarin banyak orang kampus-kampus di seluruh Indonesia cara bikin game dan yang lain-lainnya. Jadi kayak ya singkat cerita begitu. Dan sekarang terbukti Miracle Gates jadi salah satu studio game terbesar di Indonesia. Nah, kalau motivasinya sendiri Bapak, ada nggak sih kiblat siapa yang diikutin waktu awal pembentukan Miracle Gates? Kalau kiblat sih sebenarnya enggak ya, justru malah masuk game industri itu by accident. Jadi by accident-nya tuh karena pada waktu itu saya tuh suka arsitek, saya tuh suka desain interior, eksterior, saya suka 3D lah pada waktu itu. Jadi SMK waktu itu saya sama co-founder saya namanya Ferry. Pak Madi kenal bener tuh saya sama Ferry, sama Gani, sama Ilham. Itu 4 co-founder dulu Miracle. Saya tuh sama namanya Ferry. Ini saya suka belajar sama dia. Kita pokoknya kalau ikut lomba tuh suka antara kita aja yang menang gitu. Jadi kalau nggak saya juara 1, dia juara 1, selalu kita aja yang menang. Terus kita tuh mikir kayak kenapa ya kok nggak kita bikin aja studio game gitu. Jadi ya udah, akhirnya singkat cerita mulainya masuk ke industri game ya by accident. Jadi kalau yang kita bilang kita ada nggak sih sesuatu contoh atau role model atau apa tuh sebenarnya nggak ada gitu. Jadi lebih yang inspirasi pengen jadi kayak gimana tuh nggak. Cuman memang kayak ya udah yuk kita bikin studio game. Ternyata waktu pas kita bikin studio game kok kayak jalannya dibuka gitu kan, dan ya sampai sekarang. Nah, kalau misalnya startup itu kan ada up and down-nya, dan ada tantangan tersendirinya tiap-tiap startup. Kalau Miracle Gates itu tantangan yang dihadapi itu seperti apa sih, Pak? Pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Karena kalau kita bicara soal merintis, berproses itu pasti sih. Jadi ketika kita nge-test traction, works atau enggak, bahkan mungkin kita kayak nge-push ke publik, mungkin banyak yang suka, wah keren apa yang dibikin, tapi dia masih ada di stage interesting aja, belum kayak mau tap in, mau contribute, atau mau jadi early adapter, itu pasti ada gitu, di fase-fase itu. Dan memang, itu proses belajar sih, jadi tantangan itu pasti ada, justru itu yang ngebuat kita makin kuat, makin belajar banyak hal, banyak banget, mulai dari kita bikin game pertama kali waktu di Primakara juga, itu 6 bulanan, hampir setahun lah. Kita tuh bikin games, revenue kita cuman $10. Revenue-nya $10, itu bayangkan 6 bulan, hampir 1 tahun, cuman revenue-nya $10. Itu kan kayak, wah kecil sekali ya gitu. Tapi justru itulah yang ngebuat kita tuh evaluasi. Jadi penting sekali ketika kita
melakukan sesuatu itu nggak cuma sekedar ya udah YOLO aja jalan aja, tapi kita harus evaluasi. Pertama kita harus punya goals, terus yang kedua kita harus evaluasi. Nah ketika kita evaluasi itu, tentu secara tidak langsung tantangan-tantangan obstacle yang kita rasa itu berat itu bisa kelewat gitu kan, karena kita ngelakuin evaluasi. Oh ternyata aku kurang gini, oh aku kurang gini. Ya berproses ya kelewat sih gitu. Akhirnya ya bisa aja kita ngelewatin semuanya itu. Wah keren. Gitu. Nah ini kan Miracle Gets dari tahun 2013. Ya. Nah mulai berkembang sampai tadi revenue-nya di tahun 2016 itu baru $10 dan akhirnya bisa booming itu di tahun berapa Pak? Sebenarnya saya sih nggak pernah nge-record ya. Itu boomingnya tuh pokoknya yang ada di otak saya sama seluruh tim adalah udah berkarya aja, fokus aja, improve aja, bikin karya yang bagus. Pas ketika boom ya udah kelihatan dari timnya itu growth gitu. Timnya itu growth dari 2016, 2017 itu juga udah growth sih. Kita kayak ke 20 orang, 30 orang. Jadi udah bertumbuh. Tapi kalau ditanyain kapan, mungkin saya nggak bisa. Karena saya nggak pernah kayak apa ya, mungkin beberapa ada yang suka bikin roadmap-nya ya, kayak oke, gini-gini. Saya pengen banget bikin kayak gitu, tapi kayak otaknya tuh sekarang masih dilimpahkan karena menurut saya kayak saya masih kurang puas, masih terus pengen apa namanya naik level. Jadi kalau ditanya pas kapan mungkin saya agak susah juga. Tapi yang pasti ya gitu, ketika kita fokus sama diri kita, kita fokus sama apa yang kita kerjakan gitu kan, malah justru sibuk-sibukkan diri kita ke sesuatu hal yang ya gitu tentang masa depan, tentang planning goal, sehingga kita kayak nggak punya waktu untuk kayak secara tidak sadar, ternyata kita udah di titik ini gitu ya. Sama kayak kalau kita misalnya nge-gym, pasti akan kelihatan membosankan kalau kita menghitungnya itu membosankan sekali kan. Tapi ketika kita kayak ya udah lakuin aja tuh setiap hari, lakuin sesuatu hal yang mungkin kelihatannya boring, udah angkat beban terus-terusan, tapi secara tidak sadar sebulan, 2 bulan, ternyata badannya udah gak bagusan, kesehatannya udah lebih bagus gitu kan. Jadi kayak yang kita lakukan, yang saya percaya adalah udah nggak usah ngitung, udah lakuin aja yang terbaik, improve sambil jalan secara tidak langsung kayak iya ya ternyata kita udah seperti ini gitu. Kita juga pernah merasakan, kalau tadi pertanyaannya naik turunnya kayak gimana, kita pernah nyentuh 100-an orang, terus kita turun, sekarang kurang lebih jadi 60 atau 70-an orang mungkin. Nah itu juga kita ngerasain, karena kita ngerasa kayak oke, kita pengen jadi studio paling besar di Indonesia, kita mau jumping ke 100, ternyata banyak tuh masalahnya. Manage banyak orang itu nggak gampang. Karena manage game, apalagi kalau kita ada services, ada banyak game yang kita handle, kita tuh butuh orang-orang hebat di setiap projectnya ini masing-masing. Nah nyari orang yang punya pengalaman ini masih rare lah di Indonesia, masih agak jarang. Jadi mau nggak mau kayak, wah ternyata nggak semudah itu ya menduplikasi secepat itu gitu. Akhirnya ya udah, kita sekarang stable di 60-70-an orang, 70-an atau 70-an orang mungkin ya. Gitu jadi. Oke. Nah, sekarang ini kan game itu menjadi sebuah kebutuhan ya kayaknya. Kayak setiap orang pelampiasannya itu rata-rata stres itu ke game. Gimana sih caranya Miracle Gets ini nangkep tren yang lagi tren di anak-anak muda, khususnya Gen Z gitu. Mengikuti gimana sih perkembangan game, ngikutin bagaimana seleranya anak muda sekarang? Oke, mungkin kalau kita ngomong mau ngikutin apa selera anak muda, mungkin nggak akan ada habisnya ya. Yang ada itu pasti akan pada akhirnya capek. Yang kita lihat itu justru sebenarnya lebih ke arah, mungkin bukan itu ya yang kita lihat. Yang kita lihat justru malah kayak, sekarang ini apa sih sebenarnya yang bukan hype juga sih, lebih tepatnya sustain secara bisnis, sustain secara flow. Ya kita ngikutin yang kayak gitu maksudnya karena gini, biggest issue di startup industri game itu adalah mereka berusaha untuk mereinvent the wheel, padahal itu kan udah jangan reinvent the wheel gitu kan. Nah yang kita lakukan juga sama gitu, maksudnya bukan berarti don't reinvent the wheels adalah tidak berinovasi, salah, tapi jangan memikirkan sesuatu hal yang sifatnya kecil atau sifatnya yang terlalu detail banget, harus start from scratch, no. Kita fokus ke emang yang kayaknya kita lihat marketnya besar, ternyata yang masuk di sana juga tidak terlalu banyak. Kalau kita mau masuk, kita masih punya kelebihan tertentu sehingga kita bisa compete, dan ya udah kita masuk. Sesimpel itu sih pola pikirnya. Jadi yang pasti punya mimpi kalau mau menangin market, mau Gen Z kayak mau genre untuk orang tua atau apa gitu kan, nggak ada yang salah dengan semuanya itu, karena selalu ada niche-nya dan marketnya masing-masing. Tapi core pentingnya karena kita udah timnya banyak orang, kita nggak bisa idealisme lagi bikin sesuatu hal yang aku pengen bikinnya kayak gini, nggak bisa. Kita sekarang fokusnya adalah kayak bikin sesuatu yang sifatnya sustain gitu. Gimana cara melihat sustain itu ya
bermimpi, punya mimpi pengen bikin game apa, tapi harus lihat data. Yang kita lakukan adalah bermimpi dengan mata terbuka. Lihat data, oke, marketnya besar nggak? Kalau kita mau bikin game casual, hyper casual, horror game, atau apapun, kita harus lihat datanya itu gitu. Ketika kita udah lihat datanya, oh ternyata game horror itu rata-rata mereka publish-nya di mana, mereka jual dengan harga berapa, mereka main game horror itu berapa lama sih, itu harus penting tuh. Jadi kayak mirip lah kalau orang bikin film gitu ya, pasti orang bikin film tuh harus mikirin kayak, oh oke, mau main di bioskop, quality-nya harus kayak gimana, terus ini playtime-nya harus berapa, maksud bukan playtime, sorry, kalau bioskop itu kan apa sih durasinya berapa lama gitu kan. Nah, kalau di game itu namanya playtime. Playtime-nya berapa lama? Terus uniqueness apa, hook apa yang mau kita kasih ke market? Apa yang nyebabin kita beda? Nah, itu yang jadi core fokus kita sih. Jadi tidak ada yang salah dengan kayak oh oke, let's say ada gelas A gitu kan. Saya mau bikin gelas B gitu kan. Tapi mungkin saya lebih tertarik dengan ornamen-ornamennya yang apa budaya misalnya, atau ornamen-ornamennya apa gitu. Terus ada yang sukanya casual ya, punya niche masing-masing. Nah, penting untuk melihat market itu, siap paham benar-benar user mana yang mau dikejar, sehingga nggak kayak ya udah saya pengen bikin produk ini karena saya bisa, ini keren, tidak seperti itu lagi. Tapi kayak emang lihat datanya, lihat kondisi market seperti apa. Jadi bukan lagi yang juga kayak oh oke, sekarang lagi trennya ini kita ngikut bikin itu, enggak. Contoh kayak sekarang kan lagi bikin project baru namanya First Lab. Ini salah satu perusahaan yang saya baru bikin juga. Kita lihat yang kita lihat itu bukan kayak, oh oke menarik nih bikin game blockchain, ya kita udah ngelakuin itu dari 3 tahun lalu gitu kan. Tapi core fokus yang kita lihat sekarang adalah emang kayak, ternyata di Web3 ini ada masalah yang selama ini belum bisa di-solve ya. Masalahnya adalah mass adoption. Nah, mass adoption ini juga bicara soal kayak gimana cara orang itu tahu itu gitu kan, gimana orang paham itu. Dan kita lihat sesimpel onboarding supaya orang itu mau coba Web3 game atau kayak game-game di Web3, mau masuk aja login itu susah banget, mereka nggak ngerti gitu kan. Nah, karena mereka itu nggak ngerti dan karena gini, kalau kita masuknya ke user, early user, kita nggak bisa minta mereka untuk coding, nyetap network, nyetap IP, itu nggak bisa gitu kan. Orang normal yang dia bisa adalah kayak oke, aku mencet ini, memudahkan dia lah. Itu kan pain point banget untuk early user. Nah, kita berusaha untuk men-solve itu dengan buat apa? Buat handheld console yang ada OS-nya, kita ada built-in wallet-nya juga. Jadi ketika orang mau sign in, orang udah nggak perlu repot lagi nyetap wallet, dia cukup fingerprint, dia cukup satu button, boom, dia bisa sign in dan akses semuanya. Itu yang kita mau lakukan sih gitu. Jadi ya gitu, bukan cuma sekedar kayak oke, kayaknya nice ya kita bikin handheld, nice ya kita bikin laptop, nice kita bikin OS. No, bukan cuma untuk nice, tapi kayak fokus apa yang mau kita solve, fokus apa, marketnya apa, sebesar apa, itu penting sekali. Jadi bermimpi tapi dengan mata terbuka. Oke, berarti produk itu di perusahaan baru ini ya Pak? Ya. Mungkin boleh di-spill perusahaannya atau? Ya, perusahaannya namanya First Lab. Jadi kita fokusnya bikin, bisa kita sebut sebagai kayak unified ecosystem lah. Jadi kita bikin Web3 unified Web3 ecosystem gitu. Jadi nggak cuma untuk gaming, tapi fokus saat ini memang fokusnya ke gaming karena background saya kan di game kan. Jadi fokusnya ke sana. Tapi sebenarnya by accident juga, secara tidak langsung kita tuh ternyata men-solve masalah yang terjadi secara global. Dan meskipun teknologi blockchain selama 3 tahun belakangan ini sangat cepat, signifikan improvement ya gitu kan, teknologi itu cepat sekali kan, ternyata masalah ini masih belum di-solve sih gitu. Dan kita berusaha untuk nyelesain itu sih. Dan setelah kita bikin prototipe-nya, kita bikin MVP-nya, works, dan kita tunjukin ke beberapa orang-orang, mereka kayak, wah ini revolusioner sekali gitu. Dan ya responnya positif, doakan ke depan baik gitu. Astungkara. Siap. Oke, nah ngomongin tentang e-sport, sekarang kan lagi hype-nya nih e-sport. Nah, gimana sih caranya Miracle Gates itu bisa collab sama industri e-sport di Indonesia? Ini menarik ya, kalau bahas soal e-sport. E-sport ini industri yang memang selama 1 tahun belakangan ini lagi menurun. Ini kalau kita lihat, tapi sebelum itu meningkatnya signifikan sekali. Karena industri, mungkin bukan industri e-sport doang, tapi game. Karena e-sport itu kan bagian dari gamenya kan. Jadi harus ada gamenya baru ada e-sportnya. Industrinya itu banyak sekali, ada KOL, influencer game dan lain-lain, itu banyak banget. Memang kalau kita bicara soal e-sport di Indonesia, opportunity-nya itu gede banget, sangat-sangat besar. Dan dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, saya masih optimis itu besar banget gitu. Nah, cuman sebagai game developer lokal, tentu ada masalah di sana. Masalah yang saya maksud apa? Satu, gamer-gamer lokal di Indonesia, mereka itu udah dibombardir dengan quality grafik, quality game yang sangat-sangat bagus dengan
biaya development jutaan, puluhan juta dolar. Sedangkan di Indonesia, kalau kita mau compete dengan mereka semua, wah itu nggak bisa. Itu ibaratnya kayak zaman penjajahan dulu gitu ya. Kita perang pakai bambu runcing, yang lain udah pakai tank, pakai pesawat besar-besar, dan kita harus punya uniqueness sendiri. Makanya kalau kita lihat industri game di Indonesia berkembangnya itu pasti indie gitu. Yeah. Nah, tapi korelasinya apa? Maksudnya kayak pengalaman saya juga di Battle of Guardian, kita sebenarnya kurang lebih udah kerja sama ESI, asosiasi e-sport gitu, terus dan semua lah, hampir semua asosiasi e-sport di Indonesia kita punya hubungan baik juga gitu. Dan ketika developer game Indonesia mau masuk e-sport memang challenging banget karena user akuisisinya itu besar banget, sangat-sangat besar gitu ya. Supaya mereka mau mainin gamenya macem-macem, kita harus kasih insentif dan ya bakar duitnya lumayan di sana. Jadi kalau startup user akuisisinya pasang ads kayak, atau dia datang Gojek datang ke merchant untuk dia pasang QR code supaya orang mau pembayaran pakai GoPay. Akuisisi kita juga sama, gimana cara dia mau main. Tapi di sisi lain PR-nya selain akuisisi user supaya orang mau main e-sport community-nya berkembang gitu kan. Di sisi lain kita juga harus nih compete secara quality gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara soal quality, core utama di SDM nih. Nah, PR-nya tuh SDM-nya harus bagus sehingga bisa kita quality-nya bagus, sehingga kita bisa menangin market lokal. Karena market lokal itu udah dibombardir sama game-game luar dan ya nggak ada yang salah, itu persaingan normal lah gitu ya. Cuman memang kalau kita bilang apakah Indonesia bisa, jawabannya bisa. Kita lihat indie game Indonesia tuh banyak yang sukses-sukses dan keren-keren gitu kan. Tapi kalau kita ngomong e-sport supaya kita bisa compete gitu kan, wah itu butuh support besar banget gitu ya, karena SDM-nya harus bikin game quality yang keren banget. Terus pemerintah juga pegang peranan penting gitu ya, karena based on experience kita di Battle of Guardian, kita itu cukup nemuin banyak challenge lah ya untuk masuk ke e-sport, karena kan banyak petinggi-petinggi e-sport, maksudnya kayak banyak lah yang punya kepentingan gitu. Dan di sana kita udah perannya bukan lagi jadi developer, perannya jadi kayak strategi politik gitu ya, jadi harus ngerti begitu-begitu juga gitu. Jadi kayak oke nih kita bisa masuk atau enggak. Jadi itu udah industri yang kayak gitu. Tapi apakah masa depannya baik? Apakah jawabannya oke banget. Kita pun juga udah menjalin hubungan banyak sekali dengan e-sport asosiasi di Indonesia, aktivis-aktivis community di Indonesia. Kayaknya di hampir 33 provinsi itu kita ada sih. Semua lokal community kita semua di sana-sana untuk ngebangun fanbase, ngebangun user gitu. Tapi ya prosesnya itu mahal banget sih. Untuk e-sport bisa dibilang kalau kita developer lokal, wah itu mahal. Di sana harus ada hati, harus ada investment yang kuat. Kalau misalnya enggak gitu, itu susah untuk compete sama luar. Oke, ini pertanyaan saya dari tadi tuh saya kepikiran. Ada startup, mungkin ada beberapa startup yang baru bermunculan sekarang memang di industri game yang masih baru banget. Gimana sih caranya startup ini bisa growth tanpa dengan tidak terlalu membakar duit yang terlalu jor-joran gitu Pak? Karena kan ya kita tahu startup baru modalnya rata-rata masih minim gitu kan. Gimana sih rata-rata yang saya tanya juga budget mereka paling besar itu di marketing. Gimana sih caranya supaya si startup ini bisa growth dengan budget yang misalnya minimal gitu ya. Impress dengan uniqueness yang kita punya, itu penting sih. Jadi kalau kita nggak bisa jadi yang stand out dengan kemegahan yang kita punya, dengan privilege yang kita punya, stand out lah dengan uniqueness yang kita punya. Itu sih. Jadi maksudnya itu apa? Kalau kita ngomong soal game itu identiknya dengan hook ya. Kita sebutnya hook. Jadi hook itu apa sih? Simpelnya kalau di startup itu kayak first impression lah. Gitu. Jadi kayak oke, ini startupnya dari pertama kali nongol lihat trailernya atau lihat cuplikan 3 detik aja kita udah kayak wow, mata kita udah nyari itunya tuh. Jadi kalau nggak punya budget untuk marketing, jangan lakuin itu. Fokus aja bikin produknya, fokus cari gimana caranya kamu bisa deliver hook-nya dengan baik. Tes itu ke market, ketika market engagement-nya bagus, investor, publisher, mereka tuh tertarik kok mau tap in masuk ke kamu gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa membungkus produk itu, karena gini, kalau kita bilang ya semua game sama aja, nggak ada yang bikin kayak inovasi 100% baru gitu, nggak gitu. Karena ya paling improvisasinya lebih ke arah apa sih, story-nya, karakternya, mungkin mekaniknya, tapi jarang banget yang nge-explore sampai ke mekanik. Itu maksudnya kayak ini game kreatif banget ya, kayak inovasi banget, nggak ada yang bikin. Itu minim sekali yang arahnya ke sana gitu kan. Paling ya cuman kita masukin budaya atau kayak ya dikit-dikit lah perubahannya. Tapi ya gitu, gimana mengemas produk meskipun di early stage
kita udah bisa fokus ke hooknya itu. Jadi ketika orang baru ngelihat first impression, wah game apa itu ya? Entah mungkin dari quality grafiknya, mungkin entah dari efek-efeknya gitu ya. Banyak hal di dalam game yang kita bisa bangun hooknya sih. Nah itu kan teknikal banget. Jadi buat teman-teman yang di teknikal nggak punya kepikiran gitu kan, wah kayak nggak punya duit marketing, udah fokus sama diri sendiri aja, fokus sama produknya aja, fokus nge-proving bahwa kenapa game kalian ini orang harus mainin. Itu penting. Jadi punya uniqueness sendiri gitu kan. Kenapa dia harus main itu fokusnya ke sana. Sangat amat tips and triknya sangat amat membantu sih ya teman-teman kita. Soalnya saya juga rata-rata ketemu sama startup memang susahnya itu di situ sih, karena mereka bilang marketing susah untuk membangun marketing itu supaya startupnya bisa growth gitu. Dan pasti yang diminta adalah duit kan. Iya. Nah, ketika yang diminta duit, makanya kayak duit itu sebenarnya adalah tools sih. Duit itu adalah tools untuk apa ya? Nge-boosting sebuah perusahaan itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya. Nyari traction, awareness lebih banyak lagi gitu kan. Tapi sebelum ada di stage itu, fokus dulu ke apa ya kira-kira yang mau di-boost gitu kan. Jadi kita bukan nge-boost sesuatu yang ini sama loh sama yang lainnya gitu kan. Ya terus apa gitu kan. Bisa sih kita survive dengan metode itu, tapi marginmu tuh nggak banyak. Perkembanganmu tuh nggak bisa yang kayak eksponensial cepat banget, itu nggak bisa. Nah jadi kalau mau eksponensial cepat banget, pikirkanlah sesuatu yang memang unik di market gitu ya. Solve apa gitu sih. Jadi kayak bisa tuh eksponensial gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Lebih baik kita spending investasi waktu kita ke sana daripada kayak yang belum apa-apa udah mikirin marketingnya gimana. Bukan marketing nggak penting, penting sekali itu. Karena kalau kita bicara soal bisnis harus ada marketing, harus ada visibility, harus ada awareness yang dibangun. Visibility itu ya salah satunya dari marketing gitu kan. Business development, pasang ads kayak apa, awareness dan kawan-kawan itu kan part of semuanya itu kan. Tapi sebelum itu supaya produk ini stand out ya produknya harus punya keunggulan dong gitu. Kenapa saya pakai kacamata model kayak gini? Karena keunggulan kacamata model kayak gini untuk wajah kayak saya yang besar ini cocok gitu. Saya ngerasa ini cocok. Jadi saya mau beli ini gitu. Nah, kan kita harus nyari itunya tuh gitu. Gitu sih simpelnya. Oke. Nah, ngomongin tentang keterlibatan komunitas. Nah, di Bali kan kita tahu ada game developer Bali. Gimana sih caranya si Miracle Gates ini mengkolaborasikan dengan komunitas? Apakah komunitas ini juga ikut terlibat di setiap peluncuran game-game yang ada di Miracle Gates? Oke, menarik. Saya lahir dari community. Game Dev Bali, kebetulan saya juga ikut membangun dulu. Cuman memang jujur belakangan terakhir ini tuh kayak ya balik ya, maksudnya setiap perusahaan itu punya visi dan misinya masing-masing sehingga pada akhirnya founder itu ya fokus ke ngebesarin perusahaannya. Jadi jujur saya sekarang udah jarang banget aktif di komunitas, malah komunitasnya banyak sekali studio-studio yang aktif gitu kan. Tapi apakah ada keterlibatan berdasarkan histori community Game Dev Bali itu punya banget histori yang kuat di perkembangan Miracle Gates ya. Tapi apakah setiap kita ngerilis produk kita libatkan community? Jawabannya sekarang enggak sih. Jadi sekarang enggak yang kita untuk produk-produk sekarang ya ngomongnya. Tapi kalau dulu kita suka ngadain testing. Jadi kita kayak yuk ngumpul teman-teman community, kita main game bareng, testing bareng, itu keterlibatannya banyak banget. Cuman mungkin ya gitu karena sekarang apa ya, timnya udah banyak, fokusnya jadi beda, sehingga kayak yang dipikirkan udah beda. Jadi ketika mau testing market, udah lempar ke publik aja langsung, testing ads, dapetin engagement, awareness-nya kayak gimana, engagementnya seperti apa, ketika oke, yaudah go ahead kita jalan. Jadi jujur, sekarang saya agak jarang sih, mohon maaf teman-teman komunitas. Jadi teman-teman komunitas Bali, saya jarang aktif sih di sana, tapi mantau gitu ya, dan suka gitu, dan pengen banget support. Cuman memang saat ini kayak hampir seluruh energinya difokusin emang untuk ya ngebangun perusahaan baru ini gitu. Jadi kayak udah fokus gitu, karena fokus itu mahal teman-teman. Jadi mau game developer, mau startup, mau usaha apapun gitu ya, entrepreneur apa tuh fokus tuh mahal banget. Percayalah, lebih baik kita kayak meninggalkan semuanya, maksudnya kayak kumpul sama teman-teman atau apa, tapi fokus bangun sesuatu hal yang kita percaya bahwa oke, ini masa depan kita dan aku bisa buat sesuatu di sana gitu. Itu mahal banget. Jadi itu yang sekarang lebih memilih untuk kayak ya fokus deh dulu gitu ya. Tapi at the end of the day pasti kita akan kasih impact ke community, itu pasti. Kita lahir dari situ, nggak mungkin kita gitu.
Oke. Nah, perilaku gamers lebih tepatnya itu di 5 tahun terakhir kayaknya semakin kesini semakin berubah ya, karena memang ada perkembangan teknologi juga yang berubah, adanya blockchain, Web3 dan lain sebagainya. Gimana sih Miracle Gates itu bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi itu? Gimana ya? Mungkin kalau Miracle Gates sendiri itu kita pasti selalu beradaptasi sih. Kita salah satu visi misi moto kita itu kayak kita percaya bahwa bahkan di kantor itu kita nggak peduli mau orang itu lebih senior atau orang itu lebih muda. Ketika ada metode yang lebih efektif, cara yang lebih efektif, ya udah kita implementasi. Karena sebenarnya itu seharusnya yang ada di perusahaan IT ya. Kita tuh IT itu kan perkembangannya bukan hanya setiap bulan, dulu setiap tahun mungkin ya. Sekarang itu kayak hampir setiap jam kita buka Twitter, kita buka GitHub, ada aja project aneh-aneh baru gitu kan, AI kayak atau kayak apa-apa. Dan ini sebenarnya indahnya di industri teknologi ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini tidak disponsori, tapi menurut saya kalau orang teman-teman yang masuk di teknologi gitu kan, kalian tuh punya gerbang dan jalan yang sama untuk sukses gitu. Maksudnya apa gitu ya? Karena teknologi itu perkembangannya begitu cepat dan teknologi itu budayanya namanya disruption. Selalu ada disrupsi. Jadi sekalipun nggak ada namanya history di perusahaan teknologi itu sekarang dia besar, dia nggak bisa dikalahin, nggak. Makanya salah satu cara perusahaan teknologi besar dia tidak mau dikalahin adalah dia lakuin akuisisi. Ada perusahaan yang keren, gede gitu kan, yang perkiraan ini akan mengancam masa depan perusahaan, udah akuisisi aja atau kayak invest aja ke dia gitu. Jadi secara tidak langsung jadi partner gitu kan. Karena dia tahu bahwa karena di perusahaan teknologi itu serunya adalah disruption itu. Jadi buat teman-teman di teknologi yang inovasinya bagus-bagus gitu kan, dan ngerasa bisa compete sama market gitu kan, bisa compete dengan global gitu kan, hustle aja, tetap terus belajar gitu kan, dan pasti selalu ada opportunity kok untuk meskipun jadi sekalipun udah ada yang besar, kita tuh bisa loh melampaui itu, kita bisa loh sampai di titik yang sama gitu kan. Tergantung bagaimana ya gitu, kita fokus ke produk yang mau kita bangun dan mau beradaptasi, belajar hal baru, belajar teknologi baru, dan terus belajar itu penting sekali gitu ya. Jangan pernah menutup diri bahwa kayak wah nggak gini nggak gitu. Harus belajar, harus open minded, harus lihat gitu kan kira-kira ke depan ini arahnya kemana. Jadi kita harus visioner, maksudnya harus bisa ngelihat ya, oke, perubahan industri akan ke arahnya kemana. Harus pakai eagle view itu, ngelihat gitu kan, kayak oke, supaya kita bisa sustain, apa yang harus kita ambil, kita harus ada di mana, itu penting sih. Jadi gimana cara punya pemikiran yang kayak gitu, ya go to the fucking lab. Fokus kerja, fokus belajar, fokus nanti secara tidak langsung mindset itu intuisi untuk kita mengambil keputusan, mengambil jalan ke depan tuh akan kebentuk sih gitu. Oke. Nah di Miracle Gates sendiri saya tahu ada salah satu game namanya Battle of Guardian. Nah gimana sih caranya, apa sih tahapan paling sulit yang dihadapin sama di saat proses pembuatan game itu? Tidak hanya satu game ini ya, maksudnya game-game Miracle Gates yang lainnya. Ini pembuatannya berarti ya, teknikal ya? Iya, teknikal. Oke. Yang paling susah ya? Sebenarnya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Nggak ada. Karena sebelumnya kan kita udah maksudnya gini, sebelum Miracle bikin Battle of Guardian, kita itu juga cukup banyak ngerjain beberapa game kan. Jadi secara teknikal tuh nggak ada sebenarnya isunya. Isunya tuh lebih ke arah bagaimana kita bisa ngejar timeline dengan kondisi tim yang ada. Itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih ke SDM isunya. Gimana? Tapi kalau bicara soal teknologinya, apakah kita bisa bikin itu atau enggak? Bisa. Gitu. Bahkan sekarang kalau mau bikin apa-apa pun, maksudnya nah ini penting ya, banyak orang itu kayak hanya fokus bikin satu produk seumur hidupnya menghabiskan. Nggak ada yang salah dengan itu. Karena kalau kita mau survive di industri, kalau kita bicara soal bisnis, pasti memang ada dua ya. Pasti market oriented atau product oriented. Nggak apa-apa fokusnya ke product oriented. Tapi penting juga bahwa kalau kamu belum punya pengalaman, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, yang kita lakukan tuh adalah udah bodo amat kita mau dibilang dalam tanda kutip kuli digital gitu ya. Harus ngerjain services dulu. Bahkan saya juga dulu harus nggak tahu ini pantas untuk disampaikan di podcast atau enggak, tapi kayak jadi joki untuk tugas akhir apa-apa gitu kan. Tapi pengalaman itu ngebuat pola berpikir kita itu udah beda banget. Daripada kita hanya fokus ke satu produk, satu industri atau apa gitu ya. Karena kita mau belajar banyak hal,
oh semuanya itu possible. Jadi secara teknikal kita nggak ada masalah. Masalahnya lebih ke arah memang SDM-nya aja sih. Jadi kayak oke, kita udah bisa bikin gamenya itu, tapi untuk mengejar ini di sisi lain kita juga kejar-kejaran sama marketing, nge-publish ini ke market gitu kan, dan marketing dan lain-lainnya. Menyelaraskan itu sih sebenarnya challenge-nya. Jadi kita punya timeline, terus gimana cara SDM ini juga bisa ngejar timeline-nya, itu udah ilmu bukan teknikal ya. Jadi mungkin jawabannya tidak teknikal banget karena emang nggak ada masalah di teknikal, tapi lebih ke arah si SDM-nya gimana bisa mencapai itu gitu. Karena secara teknikal semuanya bisa dibikin. Semuanya bisa dibikin gitu. Dan possible, malah waktu itu kayak banyak developer game di Indonesia tuh kayak bilang, "Kamu yakin bikin game fighting? Game fighting game itu salah satu game yang paling susah dibikin gitu." Tapi saya kayak yang enggak lah gitu, bisa gitu ya. Menurut saya kayak di otak saya tuh kayak bisa gitu. Secara teknikal ini bisa. Cuman mungkin ya ini penting ya buat teman-teman yang baru mau mulai, jangan pernah takut duluan dan jangan pernah kayak nganggap membenarkan perkataan orang. Karena perkataan orang itu berdasarkan experience-nya dia aja gitu. Tapi kalau menurutmu kamu bisa, dan go ahead, jalan. Itu sih. Jadi kayak yang kita lakukan itu sih gitu. Jadi meskipun beda pendapat, ada yang bilang kayak, ngapain kamu bikin fighting game nih? Game paling susah untuk dibikin gitu kan. Karena banyak fighting game itu timing, macam-macam kan. Tapi saya lihat, saya bukan fokus ke apa yang dia lihat itu. Yang saya fokus tuh kayak oke, teknikalnya, secara teknikal bisa nggak? Secara teknikal bisa, meskipun saya belum bisa bikin, dan go ahead, jalan bikin. Gitu aja sih. Oke. Nah, dari tadi kan Kanando bilang SDM itu satu jadi permasalahan yang cukup kompleks gitu ya, dan itu juga dirasain founder-founder startup yang lain. Kualifikasi dari industri game sendiri untuk menemukan SDM yang tepat itu gimana sih? Apa sih yang jadi kualifikasi paling besar? Kualifikasi, sebenarnya setiap industri pasti beda-beda, karena tergantung project yang dia bikin juga seperti apa. Tapi kalau di kita, kualifikasinya adalah kita pasti akan lihat orangnya pernah bikin apa. Udah sesimpel itu sih. Kita lihat kamu pernah bikin apa, kontribusimu sebesar apa. Misalnya kayak, oke, dia programmer, dia bikin gamenya apa gitu kan. Terus, dia satu-satunya programmer atau enggak. Kalau misalnya dia berdua, dia spesifik fokus ngerjain apa. Udah cuman itu aja sih. Yang penting dia bikin produk banyak, dia pernah bikin sesuatu, udah welcome banget. Menurut saya kayak semua industri sih pasti yang dilihat itu ya secara general ya. Tapi kalau di pastinya kita mau terimanya kayak gimana atau seperti apa sih, kita pasti kadang menyesuaikan juga. Misalnya projectnya online multiplayer, dia bisa nggak bikin online multiplayer. Tapi kalau nggak, dia punya nggak base project yang dulu pernah bikin gitu kan. Kita lihat, wah banyak nih portofolionya keren, ya udah saya suka nyari tim individu-individu, hunting kadang tuh kayak gitu sih. Jadi based on portfolio dan produk yang dia bikin. Tapi kalau misalnya developer di Bali sendiri, akankah kalah sama developer di luar? Jawabannya saat ini ya. Sebenarnya saat ini tuh ada kok beberapa studio developer di Bali juga yang kualitasnya keren-keren. Tapi kalau pertanyaannya akan kalah, ya tergantung. Kita mau belajar atau enggak, kita mau compete atau enggak. Ya kalau kita nggak mau belajar, nggak mau compete, ya jangan berharap kita menang gitu. Biarpun kita nasionalis, kita orang Indonesia, nggak bisa. Kayak kita mau ngomong Indonesia generasi emas, ya kita harus mau capek, kita harus mau belajar, kita harus mau kuat ya jadi generasi yang tangguh, bukan cuma sekedar narasi bahwa kita pengen bikin generasi yang tangguh. Cara supaya jadi generasi yang tangguh adalah taruh dirimu ke masalah. Semakin kamu sering ada di suatu masalah, makin tangguh kok gitu. Ibaratnya kayak apa ya, orang boxing gitu ya. Kalau kita cuma latihan doang, mukul samsak, nggak ada gunanya. Tapi harus sparring, emang pure lawan orang, kena pukul. Dan seninya adalah apa? Mentalnya kan dilatih. Ketika kena pukul, kita mau tahan, kita juga nyari momentum harus kapan pukul balik. Itu kan sama kayak dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari kayak startup gitu kan. Wah, ada kompetitor baru. Kita harus kayak menghindar dikit apa privilege yang kita apa uniqueness yang kita punya gitu kan. Misalnya kayak ya gitu, misalnya kalau yang satu boxing, mungkin kita pakai taekwondo, serang tenang kakinya atau apa gitu. Jadi kayak ketika kita bangun bisnis gitu, kita harus punya uniqueness-nya kita. Mana yang mau kita serang gitu kan. Jadi ketika ada kompetitor baru di situ, kita harus kayak kreatif, harus ya kayak gitulah. Oke. Nah, kalau misalnya bahas tentang proses peluncuran sampai dengan pengembangan sampai dengan peluncuran game, itu gimana sih prosesnya kalau dari Miracle Gate sendiri? Pasti ada namanya pre-production. Jadi kayak yang mau game yang mau dibikin itu kayak gimana, ada berapa karakter, terus ada referensi gitu kan. Habis pre-productionnya udah kelihatan apa yang mau dibikin, ya udah langsung masuk production. Setelah sudah masuk production, biasanya di sela-sela production itu ada yang kita dokumentasikan dan kita publish juga ke publik.
Kita lagi ngerjain ini nih. Baru setelah udah production selesai, masuk ke rilis gitu kan. Ya tentu waktu rilis harus di-preparein matang-matang. Mulai dari campaign-nya kayak gimana, distribution channel-nya, pakai apa aja, Google Play kah, Play Store, Epic Games, dan lain-lainnya. Ya kita harus pikirin itu. Kerja sama KOL untuk review, untuk apa, kontakin, kayak gitu-gitu. Flow-nya sih seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kemarin itu saya sempat datang ke event IGDX yang kemarin di The Stones. Saya juga datang ke booth-nya Miracle Gates nih. Dengar-dengar ada Miracle Gates mau buat produk baru, mungkin bisa di-sharing bareng sama Innovator. Gimana sih produk baru yang akan diluncurkan, game baru yang akan diluncurkan sama Miracle Gates? Apa namanya? Intinya simpelnya kita lagi bikin unified ecosystem untuk Web3. Tapi juga bukan hanya spesifik ke Web3, cuman saat ini fokus kita adalah kita bikin unified ecosystem lah, Web3 ecosystem. Jadi kita tuh bikin laptop, kita bikin handheld gaming. Jadi kalau teman-teman tahu Steam Deck, kita bikin handheld gamingnya kita sendiri gitu kan. Cuman memang saya tuh sampai pergi jalan ke Cina, ke nyari manufaktur gitu kan. Dan di perjalanan itu kayak saya ada di titik yang, oh ternyata bikin handheld, bikin laptop, bikin iPad kayak yang kita lihat di depan ini tuh nggak sesusah yang kita pikirkan gitu loh. Kamu punya duit, kamu bisa bikin gitu. Cuman yang jadi masalah adalah uniqueness apa, itu balik lagi tadi kan. Kita tuh harus bisa lihat gimana caranya kita tuh bisa stand out di antara semua itu. Uniqueness apa yang kita tampilkan gitu kan. Akhirnya sampai di titik yang iya ya, kita nih selama 3 tahun belakangan ini juga banyak berkecimpung di Web3 game. Kita integrasi smart contract, blockchain, dan lain-lain itu semua kita handle lah. Selama 3 tahun belakangan ini dari bull run 2021 gitu kan, meskipun blockchain udah cukup lama ya, ternyata masalah itu masih belum tersolve ya. Maksudnya kayak sesimpel apa sih onboarding. Onboarding itu gimana cara supaya user mau masuk ke dalam games, user mau masuk ke Web3 itu gimana sih? Ternyata kan repot banget, harus install wallet, bla 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 bla. Nah, yang kita bangun ekosistem. Start dari wallet, start dari operating system. Kalau teman-teman tahu Windows, Mac, kita juga bikin punyanya kita sendiri, namanya First OS. Jadi kita bikin operating system sendiri. Kenapa sih kok pengen bikin wallet sendiri? Kenapa kok pengen bikin OS sendiri gitu kan? Sehingga kita sebenarnya tujuannya punya freedom sih untuk kayak, contoh misalnya kita mau bikin wallet, desktop wallet. Batasan kita tuh ada di level OS. Jadi kalau kita mau ngakses hardware level, ketika Windows tidak mengizinkan, Apple tidak mengizinkan, saya nggak bisa akses itu gitu. Maksudnya itu apa? Jadi salah satu masalah di blockchain itu pertama onboarding, kedua adalah security. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di blockchain paham ya, ada namanya ledger, ada namanya trezor. Itu kita sebut sebagai cold wallet. Nah, cold wallet itu punya teknologi dalam tanda kutip kayak apa ya? Namanya TPM modul. Jadi kayak Trusted Platform Module. Ini teknikal banget. Biasanya kalau orang nggak teknikal agak boring gitu ya dengarnya. Tapi intinya kita bisa menyimpan rekening kita itu di hardware itu sehingga tidak ada yang bisa akses. Simpelnya gitu. Nah, cuman itu device itu gitu kan hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang. Nah, cuman kita tuh bikin gimana caranya kita bikin ekosistem yang bisa dipakai sama siapa aja, tidak hanya segelintir orang kalau punya device-nya baru dia bisa pakai. Jadi kita start bikin OS juga, dan untuk onboarding sesimpel itu ya, orang itu nggak perlu lagi install wallet, udah akan ada wallet di OS-nya, dan sign in bukan lagi kayak mesti pakai handphone, nge-QR code gitu ya, kayak QRIS gitu, udah nggak pakai metode itu lagi, tapi cukup kayak ya udah touchscreen, hanya tekan satu button, boom, selesai sih semuanya. Itu yang kita mau lakukan sebenarnya, apa ya, menyelesaikan masalah banyak orang. Di situ yang saya lihat kita stand out-nya dari sana deh gitu. Akhirnya ya udah kita yang awal, karena kenapa kita pengen bikin handheld ya, kita memang dari dulu pengen banget sih bikin handheld ya, karena ketika kita bikin fokusnya ke game gitu kan, saya tuh ngerasa kayak ketika kita bikin handheld dan kita nanti rilis ngomong-ngomong akan ada 2 versi teman-teman. Ada yang versi Web3, ada yang versi memang lokal. Kita akan rencana itu doakan di kuartal kedua tahun depan kita bisa kasih eksklusif akses lah. Jadi untuk ke beberapa orang, ke beberapa user juga kita produce 500 unit. Kita akan bagi 2 untuk Web3 dan juga untuk Web2. Nah di Web2 ini itu kita pengen bikin kayak waktu itu kan Kominfo sempat mention ya, akan ada search engine Indonesia sendiri, akan ada Steam OS-nya Indonesia sendiri, dan lain-lainnya.
Tapi ya udah cuman ngomong doang, nggak ada yang dikerjain gitu kan. Nah kita secara independen kita berusaha untuk ngerjain itu sih. Nah saya tahu juga karena untuk ngerjain itu PR-nya banyak. Nah dan nggak ada yang mau mulai karena ngerasa yang kayak saya bilang tadi itu kan, mereka ngerasa wah ngapain bikin yang besar-besar, wah susah bikin ini. Nah kalau kita fokus hanya berdasarkan apa yang mereka pikirkan, ya kita nggak akan bisa bikin itu. Nah di First Lab kita mau jadi pionir sih bikin itu, ya berani karena ya apa ya, DNA startup itu kan sebenarnya disruption. DNA startup itu adalah create sesuatu hal yang baru gitu. Kalau Pak Nando sendiri pernah nggak sih ngerasain rasanya jenuh berada di titik menjadi founder Miracle Gates, dan pernah nggak sih Bapak vakum dalam mengelola Miracle Gates, dan gimana sih caranya untuk balikin mood itu? Kalau capek, burn out, itu pasti ya. Yeah. Terus ini buat para founder, pasti kita punya penyakit yang sama, yaitu asam lambung. itu penyakit para founder ya biasanya. Apa namanya, kalau jenuh ya pasti ada titik jenuh. Pasti ada titik capek. Pasti ada titik kayak, iya ya ternyata nggak semudah yang kita pikirkan. Di situ penting yang tadi sempat saya bilang, tadi di awal-awal juga saya bilang kan, penting punya goal, tapi penting untuk lakuin evaluasi. Ya, jangan sampai jenuhnya itu terlalu lama. Nah, terus gimana cara keluar dari jenuh itu ya kayak, oke, kalau kamu capek, ya udah kamu take rest gitu ya, istirahat penting karena founder mikirin banyak hal, harus istirahat yang benar sehingga kepalanya bisa berpikir yang positif, sehingga keputusan yang diambil baik karena para founder itu di punggungnya ada mungkin puluhan orang, ratusan orang gitu ya, yang ada di punggung mereka semua. Jadi wajar mereka capek, wajar mereka istirahat, dan wajar pasti hampir semua founder akan punya titik di mana dia capek dan pasti dia akan mengambil keputusan untuk bukan vakum ya. Lebih tepatnya kayak mengambil waktu untuk sendiri, evaluasi, minta wisdom dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena ketika kita mengelola perusahaan, ketika kita sadar bahwa kita mengelola itu sebenarnya bukan 100% kekuatan kita, tapi kayak kita, ternyata yang ngasih kreativitas, mungkin kalau teman-teman daripada kita gitu ya, ada yang mungkin, kayak perlu meditasi dulu supaya pikiran clear. Itu semua tuh kan Tuhan yang kasih kan. Jadi kayak ketika kita ada di titik yang capek gitu kan, udah balik ke sumbernya gitu ya. Fokus aja ke diri sendiri, tenangin. Kamu capek, mau tinggalin beberapa waktu dulu sementara boleh gitu ya. Punya waktu sendiri, clearin pikiran. Ketika energinya udah full, semuanya tuh kayak, ternyata cuman sesimpel ini ya gitu biasanya. Jadi cara keluar dari situ tuh itu sih. Dan yang penting adalah punya goals, punya tujuan, sehingga ketika kayaknya ada tembok, fokus kita tuh tidak dihancurkan oleh temboknya itu, gitu. Tapi fokusnya ke goal dan tujuan. Namanya capek, namanya ngeluh, wajar. Kita masih manusia, kita masih kulit ya, nyentuh kaki masih nyentuh tanah gitu kan, hal yang wajar gitu. Tapi yang pasti adalah punya pemikiran dan usahakan dalam mengambil keputusan tuh ada 4 poin penting. Saya tuh selalu, apapun yang saya lakukan, saya pasti memikirkan 4 poin penting. Kalau misalnya dalam perusahaan, contohnya, kita harus memikirkan 1 perusahaan, ya. Terus yang kedua, kita harus memikirkan seluruh tim yang ada di perusahaan itu. Terus kita harus memikirkan kalau kita sama klien project base, ya kita harus memikirkan klien kita. Tapi nggak cuma klien kita harus memikirkan user yang pakai produk klien. Nah, 4 pemikiran itu kalau kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita apapun ya. Kalau di perusahaan tadi contohnya itu. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman masih mahasiswa atau teman-teman sudah startup dan punya keluarga, ketika mengambil keputusan harus pikirin tentang apa? Keluarga dulu gitu ya. Misalnya udah pada menikah gitu kan, pikirin kayak iya ya, impact ke istriku nanti bagaimana, impact ke keluarga secara garis besar kayak gimana, impact ke teman kerja mungkin kalau misalnya kerja ya, bukan bangun perusahaan tuh kayak gimana. Jadi harus mikirin harus paham tentang poin pentingnya itu apa. Nah, memahami itu ya nggak bisa kita ngobrol sama orang terus kita paham itu nggak. Satu-satunya yang bisa paham prioritas tentang diri kita tuh hanya diri kita sendiri. Itu penting untuk punya waktu. Kalau anak-anak sekarang mungkin me time. Bahasa kerennya me time. Tapi sebenarnya ya udah gitu. Karena kita lihat hampir sejarah Indonesia ada ya. Kenapa kok orang Indonesia zaman dulu tuh keren-keren dan hebat-hebat banget gitu ya. Dia bisa bangun candi, dia bisa bangun keris yang keren banget. Inovasi-inovasi yang
Indonesia itu terkenal dengan apanya ya, besinya ya, kreasi besinya dari dulu. Penjajah juga datang, salah satunya selain rempah-rempah gitu kan, itu ya karena besinya. Kita tuh pandai besi banget. Dari zaman dulu tuh Indonesia yang nomor 1 malah gitu kan. Kenapa kok mereka bisa bikin sesuatu hal yang keren kayak gitu? Coba lihat flashback history Indonesia itu kan zaman Hindu Buddha tuh, orang-orang zaman dulu tuh orang yang suka sendiri, orang yang suka fokus, sehingga dia bisa create sesuatu yang keren, create sesuatu yang iya ya, kalau sekarang kita pikir-pikir kita mau bangun ini kayak kita butuh arsitek, perhitungan sekian. Mereka semua itu kok bisa mencapai titik itu? Karena ternyata mereka kayak, oh di kesendirian itu Tuhan itu kasih wisdom kamu gitu loh. Kita tuh jadi memahami tentang diri kita sendiri gitu. Nah, penting ketika dalam lembahnya kita masing-masing gitu ya. Saya pun sampai saat ini pasti akan, maksudnya pasti ada di titik merasakan hal-hal itu gitu ya. Dan semua founder yang dipikir, kita jangan pernah berpikir kayak, wah hebat ya orang itu bisa punya A, punya B, timnya sekian banyak. Kita pikir kayaknya hebat dan keren banget. Padahal sebenarnya ketika kita ada di level tertentu setinggi kayak mereka-mereka itu, tanggung jawab mereka itu lebih besar lagi, masalah yang dihadapi itu lebih besar lagi gitu kan. Jadi kayak leader yang baik pasti akan respect dengan leader lainnya gitu, karena tahu bahwa kayak nggak gampang loh jadi leader, nggak gampang loh gitu ya. Makanya untuk teman-teman mungkin generasi baru juga atau startup baru, kalian harus punya mentor, dengerin mentornya gitu ya, apa yang diomongin. Sebelum kalian bisa jadi pemimpin yang baik, kalian harus bisa dipimpin lebih dulu, itu penting sekali. Keren sekali kata-katanya. Oke, last question, mungkin apa sih harapan Bapak sebagai founder Miracle Gates untuk masa depan industri game yang ada di Indonesia? Industri game di Indonesia ya? Pasti harus maju. Karena ini industri yang saya masuk juga ya. Harus maju pasti. Tapi balik lagi, industri itu bisa maju karena ada orang-orang di dalamnya. Jadi kita harus, kalau kita mau ngomong kita generasi emas 2045, 2000 kapan kayak gitu ya. Penting untuk kita harus mau berproses dulu, harus mau dididik dulu, harus mau belajar dulu, itu penting sekali sih. Saya nggak tahu, tapi saya harus ngomong kayak bullshit banget. Kamu pengen mau jadi pemimpin bangsa generasi keemasan tahun 2045, tapi kamu sendiri dipimpin juga nggak mau gitu. Saya pun mungkin Pak Made tahu lah histori, saya juga dulu suka rebel, disuruh ngapain saya nggak. Tapi bukan berarti ketika saya belajar banyak di luar, itu saya justru malah nggak belajar, justru saya malah belajar banyak. Wah ternyata harus begini ya, harus begitu ya. Ternyata bener loh yang dulu tuh dimarahin. Kamu harus ngumpulin administrasi, harus ngumpulin begini, harus ngumpulin begitu. Itu penting gitu loh, itu penting gitu. Karena ternyata pas bangun usaha, kalau kamu tidak detail, kamu tidak teliti, tidak wah kamu bakal rugi gitu kan. Jadi ya gitu. Harus mau belajar industri game, industri startup, industri teknologi, apapun. Generasi kita tuh harus kuat, harus mau belajar terus-terusan, nggak ada ngeluh, jangan baper. Asal kamu baper, susah maju. Jadi jangan baper, harus open-minded ya, belajar. Kalau ada teknologi baru, jangan ngerasa bahwa, wah aku udah jago di sini, no, belajar hal baru. Ada AI, ada apa. Salah satu perusahaan saya, namanya Big Fire Studio, kita bisa dibilang kena juga dampak AI-nya gitu ya. Semenjak ada AI sangat bagus gitu kan, kita tuh kena juga gitu. Karena kayak klien datang ngomong, aku pengen ngerjain project kayak gini, timeline-nya cepat gitu. Wah, dan dia juga nyuruh pakai AI. Nah, sedangkan tim kita banyak yang idealisme juga, nggak mau pakai AI atau apa gitu kan. Nah, itu doomsday banget ya. Maksudnya kayak kiamat untuk kita industri kreatif gitu ya. Karena harus mau belajar lah gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah AI-nya gitu loh. Dengan adanya AI, kamu tuh bisa seproduktif dan seefektif apa gitu kan. Sehingga kayak kreativitasmu tuh terus diasah. Kamu tuh fokus ke kreativitasnya, ke solving problemnya. Karena AI cuman hanya membantu kamu. ChatGPT, bagus, keren ChatGPT itu. Tapi kalau kita cuman sekedar tanya ChatGPT, jawaban kita copy langsung, kita nggak ulik-ulik ChatGPT gitu kan, iya salah juga, banyak yang salah. Jadi kita mesti itu dijadikan teman untuk riset, jawabannya iya. Malah justru ketika teman-teman di industri teknologi, chance untuk teman-teman sukses itu lebih besar. Karena apa? Kalian udah nggak perlu lagi kayak zaman-zaman dulu mungkin kita lihat siapa pendiri Tokopedia atau pendiri apa yang dia harus mulai riset semuanya detail dan sendiri. Sekarang tuh probabilitas kita untuk sukses, untuk cepat maju itu sebenarnya lebih tinggi. Cuman kamu sadar nggak itu? Nah, harus paham bahwa oh iya ya, teknologi itu cuma tools bisa ngebantu kamu, tapi at the end of the day kuncinya ada di kamu. Kamu bisa nggak nge-solve itu? Kamu bisa nggak
penting di sana sih gitu. Jadi ya mau industri game, industri animasi, industri startup, stay humble, stay hungry, stay foolish, itu Steve Jobs bilang bener. Yeah. Bukan pengen jadi Steve Jobs ya, tapi emang itu bener, harus belajar. Ya, sangat amat membantu sekali ya Bapak podcast hari ini. Jadi Berasa tua sekali ya dipanggil Bapak. Kanando aja lah ya. Okay. Jadi terima kasih Kanando sudah berkenan datang ke podcast BTS, sudah mau sharing-sharing bareng sama kita, teman-teman innovator, teman-teman BTS juga. Semoga dengan adanya podcast ini juga bisa membantu teman-teman innovator untuk terus bergerak, terus mau untuk berkembang di dunia industri kreatif ini. Terima kasih sekali lagi Kanando sudah mau datang. Oke, buat teman-teman innovator yang mau bergabung dengan komunitas Bali Tech Startup, bisa banget menghubungi link yang ada di bawah, di kolom deskripsi di bawah, atau bisa langsung cari Instagramnya di balitech.startup. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you!